Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Yosana. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai hukum kepilitan. Nah, pada dasarnya, hukum kepilitan itu dapat kita lihat dalam perbandingan antara subjek yang berkesepakatan. Dalam membuat suatu perjanjian, ada yang namanya perbandingan antara debitur dan kreditor. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa debitor dia itu merupakan seseorang atau subjek hukum yang bisa saja berupa benda hukum yang memiliki utang atau prestasi yang hendak dibayarkan atau dilunaskan kepada kreditor. Nah, lalu kreditornya itu merupakan kebalikan dari si debitor. Jadi jika debitur itu orang yang memiliki utangnya, maka kreditor itu adalah orang yang memiliki piutang terhadap utang debitor, dan si debitur itu berhak untuk memenuhi prestasi dari si kreditor untuk menunggu atau melunaskan pembayarannya. Nah, selanjutnya, prinsip kepilitan itu dia itu merupakan sita umum. Jadi kepilitan itu memiliki definisi bahwa kepilitan merupakan sita umum atas suatu kekayaan atau semua kekayaan debitur yang dinyatakan pilit. Pengurusannya dan pemberisannya itu dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, berdasarkan prinsip kepilitan juga kita dapat melihat bahwa ada beberapa syarat kepilitan. Nah, syarat kepilitan itu dipenuhinya pertama, pastinya adanya utang. Nah, yang kedua, jika si debitor tadi memiliki utang terhadap kreditor-kreditor lainnya, berarti dia memiliki utang terhadap dua kreditor, minimal satu utangnya itu sudah jatuh tempo. Yang dinamakan jatuh tempo itu adalah di saat dimana si debitor tidak melaksanakan prestasinya, tidak sesuai kesepakatan atau perjanjian yang dibuat olehnya, atau telah habisnya masa jangka waktu pemenuhan atas pelunasan dan pembayaran prestasi yang hendak dibayarkan ataupun dilakukan oleh si debitor. Dan yang ketiga, minimal di dalam satu utangnya itu ada utang yang dapat ditagih. Jadi selain si debitor ini memiliki utang jatuh tempo, dan juga utang itu harus ditagih. Ya, namanya utang ya pasti merupakan suatu hal yang perlu dipenuhi untuk ditagih. Yang keempat, adanya debitor, sudah jelas. Yang kelima, adanya kreditor sebagai pihak-pihak melakukan kesepakatan dalam perjanjian. Yang terakhir itu, kreditor juga bisa lebih dari satu. Jadi, jika kreditornya lebih dari satu, bisa tetap mengajukan syarat kepilitan. Nah, selanjutnya, apa itu utang versus piutang? Pada dasarnya, halayak umum juga masih memiliki pemikiran utang dan piutang itu selalu disandingkan. Sebenarnya apa sih definisi dari kedua hal ini? Jadi, utang itu merupakan kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing. Nah, utang ini dapat dinyatakan secara langsung maupun timbul di kemudian hari. Nah, maksudnya ini apa? Di saat misalnya antara A dan B melakukan perjanjian, lalu A menyatakan utang terhadap si B, maka dalam satu waktu sekaligus utang itu dinyatakan sebagai hal yang langsung disebut utang. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan utang yang timbul di kemudian hari? Itu berdasarkan perjanjian disepakati. Misalnya si A dan B ini melakukan perjanjian. Nah, setelah itu perjanjian itu berisikan bahwa utang ini dia bisa membayarnya dengan cicilan. Lalu utang ini akan bisa menjadi suatu hal yang dimanifestasikan atau disebut juga utang apabila telah jangka waktunya habis. Lalu, apa itu piutang? Nah, piutang ini hubungan timbal balik atas utang. Jadi, piutang itu merupakan harta kekayaan debitor yang memiliki akibat hukum atas dasar perjanjian yang dilakukan antara debitor dan kreditor. Selanjutnya, permohonan pilit. Nah, kita dapat melihat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, bahwa dalam hal permohonan pilit itu prosesnya orang-orang yang dapat mengajukan permohonan pilit mengajukan permohonan ke pengadilan niaga. Nah, di dalam proses pengadilan niaga ini dilakukan beberapa serangkaian pemeriksaan seperti pemeriksaan pada sengketa perdata pada umumnya, sehingga jika dibuktikan dan terbukti, lalu hakim menyatakan putusan pilit. Atas putusan pilit inilah dilakukan namanya sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor. Nah, kembali ke orang-orang yang dapat mengajukan permohonan pilit. Di dalam pasal 2
Undang-Undang Kepailitan, orang-orang yang dapat mengajukan pilot itu ada 6. Pertama, kejaksaan. Nah, kenapa bisa? Karena apabila debitur itu memiliki utang yang menyangkut kepentingan umum dapat mengajukan kepentingan umum, maka jaksa dalam hal ini dapat mengajukan permohonan pilot atas debitur untuk diajukan ke pengadilan. Nah, yang kedua yaitu dapat diajukan oleh Bank Indonesia apabila tadi kan kita sudah menjelaskan bahwa subjek hukum dalam permohonan pilot ini bisa orang, perseorangan ataupun badan hukum. Badan hukum ini bisa baik untuk bank. Nah, pengajuan yang dilakukan permohonan pilot atas subjek hukumnya bank itu dilakukan oleh Bank Indonesia. Lalu ketiga, badan pengawas pasar modal. Ini pasar modal ya. Kenapa badan pengawas pasar modal dapat mengajukan permohonan pilot? Apabila subjek hukumnya itu sudah dijelaskan pada ayat 4 adalah hal debitor perusahaan yang berbentuk bursa efek, lembaga clearing dan jaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lalu, siapa lagi? Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dalam hal ini, jika si debitor itu sendiri merupakan badan hukum yang berbentuk perusahaan seperti asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Nah, permohonan ini dapat diajukan pilot oleh Menteri Keuangan. Lalu yang terakhir, kreditor dan debitur itu sendiri. Jadi jika debitur itu merasa sudah tidak sanggup, dia bisa kok menyatakan pengajuan permohonan pajak kepada pengadilan niaga atas dasar keinginannya sendiri. Lalu selanjutnya, kedudukan pengadilan niaga. Nah, kedudukan pengadilan niaga ini seperti kita ketahui, jangan sekali didengar atau ada reklame yang bertuliskan pengadilan niaga. Kenapa seperti itu? Karena pengadilan niaga ini merupakan pengadilan khusus, garis bawahi khusus, di bawah pengadilan negeri. Namunnya pengadilan niaga ini masih di dalam pengadilan negeri. Dan proses hukum beracaranya pun masih mengikuti dengan menggunakan kita menggunakan hukum acara perdata. Lalu antara pengadilan negeri dan pengadilan niaga, dia sifat administrasinya itu masih di bawah Mahkamah Agung. Jadi peradilannya masih tetap bersifat mandiri, tetapi koordinasi administrasinya masih di bawah Mahkamah Agung dan dilingkupi oleh Mahkamah Agung. Akibat kepailitan. Nah, akibat kepailitan ini dasar hukumnya diatur pada pasal 21 sampai 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Atas akibat kepailitan tadi menimbulkan seluruh harta kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pilot diucapkan ataupun segala sesuatu yang diperlukan kepailitan itu dilakukan secara umum. Nah, atas kepailitan tadi kita lihat pada pasal 21. Pada pasal ini dijelaskan, nah di pasal-pasal ini antara 1 sampai 64 itu dijelaskan bahwa tidak semua harta-harta yang bersifat kebutuhan pribadi dari si debitor dan istri atau anaknya jika debitor terhadap keluarga. Jadi ada pengecualian terhadap harta-harta yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terima kasih. Sekian, terima kasih teman-teman. Jadi dapat saya jelaskan. Ini menurut kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.